Peristiwa G30 SPKI. Latar belakang. Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang sebuah sejarah kelam pemerintah Indonesia, tentang sebuah partai komunis, dan akan menjabarkan secara singkat tentang adanya sebuah gerakan yang dinamakan G30 SPKI hingga menumpahkan seluruh Indonesia. Gerakan 30 September atau sering disebut dengan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang kelam pada tahun 1945 yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober. Peristiwa berdarah ini memakan korban 6 jenderal dan 1 orang perwira dari militer Indonesia. PKI adalah partai komunis terbesar di dunia luar, Tiongkok dan Uni Soviet di tahun 65. Anggotanya mencapai 20 juta orang, yang artinya 1/5 dari keseluruhan rakyat Indonesia waktu itu. Lebih jelasnya simak video berikut. Pada Juli 1959, sistem peradaban dibubarkan. Kemudian Presiden Soekarno menggantinya dengan sistem demokrasi, terpimpin dalam pelaksanaannya. Presiden mengangkat para jenderal di posisi yang penting. Menanggapi hal ini, PKI menyambut dengan tangan hangat karena mereka mempunyai pegangan sebuah mandat persekutuan disebut Nasakom, yaitu nasionalisme agama komunis di era demokrasi. Terpimpin sialannya justru membincang masalah-masalah politik dan ekonomi pun gagal yang terjadi. Akibat dari hal itu, akhirnya pendapat ekspor menurut inflasi yang terus naik, juga korupsi birokrat dan militer. Muabah akibat dari hal ini, banyak pentingin angkatan darat tidak setuju. Hal ini beradak terhadap kedua kekuatan besar yang saling mencurigai, yaitu PKI dan Angkatan Militer. Isu sakit Presiden Soekarno kali itu salah satu latar belakangnya. Sejak 1964 sampai menjelang puncaknya G30 SPKI beredar kabar bahwa Bung Karno sakit parah. Hal ini menimbulkan kasak-kusuk perebutan kekuasaan. Sebenarnya Pak Soekarno tidak seperti yang diisukan, bahwa Ketua PKI Denaidi bahwa Soekarno cuma sakit biasa. Hal itu dapat diketahui dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Setelah itu, Pak Subatrio jadi telah dilihat bukan menjadi sebuah alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Bisa dikatakan mukadeta secara kejam. Selain isu kesehatan, Bung Karno konfrontasi Indonesia dan Malaysia juga menjadi salah satu penyebabnya kedekatan Pak Soekarno dengan PKI saat melakukan pergerakan gayangan Malaysia hanya untuk mencari dukungan. Karena cara logis, apabila perang melawan Malaysia, tentunya Inggris tidak akan diam dalam hal menyayang Malaysia yang dikorbankan oleh Pak Soekarno. Ditangkapi para jenderal, satu-satunya Letnan Jenderal Ahmad Yani. Secara logis, militer Indonesia belum memandai perperangan kala itu menghadapi Inggris yang pasti membantu Malaysia, tetapi Kepala Staf Jenderal Ahmad Nasution menyetujuinya, yang berakibat Angkatan Darat memiliki untuk berkonsentrasi dengan setengah mati. Mengetahui tentang para Indonesia mendukungnya merasa kecewa, maka Bung Karno membalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya ke Malaysia karena telah melecehkan lambang negara. Faktor ekonomi adalah masalah selanjutnya. Terjadi inflasi sebesar 650% berakibat harga bahan pokok melambung tinggi. Obat-obatan juga sulit dicari jika apabila ada sulit harga yang sangat mahal. Hal inilah menyebabkan kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal yang berakibat baik terhadap PKI. Dan simpatinya pada saat penting ini di bulan September ini pada tahun 1965 muncul juga sebuah isu tentang adanya Dewan Jenderal yang akan mengulingkan Presiden Soekarno karena tidak puas dengan keputusannya.
Menanggapi isu itu, Pak Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan itu Cakra-Birawa menjemput para jenderal yang diduga akan mengkudeta untuk adili oleh Soekarno. Dan saat ini peristiwa G30 SPKI terjadi pada 1 Oktober 1965. Pada dini hari di bawah pimpinan Letnan untuk Samsul pukul 3 pagi dini hari, prajurit sebenarnya adalah prajurit PKI untuk bergerak dari Lubang Buaya menuju rumah-rumah jenderal yang telah menjadi target penculikan. Tepat jam 4 pagi, operasi itu dilaksanakan dengan berkedok sebagai utusan Presiden Soekarno. Mereka mengajar secara paksa agar para jenderal itu mau ikut. Saat penjemputan Letjen Ahmad Yani, karena salah satu orang utara berbicara dengan tidak sopan kepadanya, Letjen Ahmad Yani pun marah dan tentara itu pun dipukuli oleh beliau. Namun tidak diduga karena hal ini beberapa oknum termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani di tempat dengan menembak senjatanya. Namun ternyata hal serupa terjadi kepada Mayor Jenderal D.I. Panggitan dan juga Letjen M.T. Haryono, yaitu Dul Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab penangkapan Jenderal Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal oleh PKI. Sebenarnya tidak ada perintah untuk membentuk, tapi komandan memerintahkan dengan berkata tangkap hidup atau mati, yang menyebabkan semua kacau. Malam itu adalah sungguh malam yang tragis untuk mereka yang melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan para tentara PKI itu. Misalnya keluarga Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjadi sasaran penculikan. Setelah Letjen Ahmad Yani, para tentara kemudian datangi Jenderal A.H. Nasution untuk mengetuk pintu. Mereka langsung masuk rumah dan mengincar sang jenderal. Dalam tragedi itu, putri sang jenderal tertembak hingga tewas. Ia adalah adik Irama Suryani. Hal yang paling dramatis mengiris hati adalah adanya Kapten Piredandian, seorang ajudan yang ikut ditangkap dan dibawa ke Lubang Buaya. Padahal seharusnya dia di Semarang untuk menghadiri ulang tahun ibu. Malam itu Kapten Dandian melakukan upaya terakhir kalinya untuk menjaga keselamatan atasannya dengan mengaku sebagai Pak Nasution, karena prajurit yang dikomandan oleh Letu Dul Arif tidak mengenali Pak Nasution. Maka dengan pengakuan itu mereka langsung percaya dan akibatnya juga dibawa ke Lubang Buaya. Penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan itu juga terjadi terhadap para jenderal, yaitu Letnan Jenderal Haryono, Letnan Jenderal Supratpo, Mayor Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, Letnan Jenderal Parman, serta Aib Karel Sadaud, dan Brigadir Katomso dan Kolonel Sugiono. Setelah disiksa, mereka dimasukkan di sebuah sumur yang saat ini dikenal Lubang Buaya atau Sumur Buaya. Sebelum menimbun lubang buaya dengan tanah, mereka para PKI juga melontarkan tembakan secara bertubi-tubi dalam lubang itu. Akhirnya, lokasi penguburan ini terungkap saat ada satu polisi yang tidak sengaja ikut dalam rombongan PKI. Beliau berkontrak dengan agen polisi tingkat 2 yang bernama Sukitman. Kala itu, Sukitman sedang berjaga, namun kemudian ia mendengar suara tembakan secara terus-menerus. Ia yang berusaha mengecek dia juga ikut ditangkap di depan rumah Letnan Jenderal Panjaitan dan kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Pak Sukitman beri kesaksian bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri melihat suasana Lubang Buaya itu. Beliau sangat berjasa dalam penyelusuran jenazah yang ada di sumur tua. Berkat beliau, segala proses stabilitas keamanan dapat dikendalikan. Dalam wawancara, Sukitman menceritakan ia tidak diapa-apakan oleh PKI. Dia malah diajak mengambil nasi untuk makan dengan tentara PKI. Hal menarik adalah saat beliau hendak kelelahan dan tidur di kolong truk. Di saat ia sedang tidur, pasukan RPKD datang dan menyerang lapangan saat dibangunkan.
Chandrawirawa, beliau segera dibawa ke markas dan disuruh untuk membuat peta yang akan menuju lokasi lubang buaya tersebut. Selain itu, Sukitman juga diberi tugas untuk menjadi guide dalam pencarian lokasi sumur penguburan para jenderal, dan karena hal ini PKI juga dapat dituntun. Paskala itu Waksarwedi dengan sembayon mengambil ikan dengan tidak mengurutkan airnya, memimpin penumpasan PKI di Jawa Tengah dengan nama Operasi Merapi yang dimulai pada tanggal 1 Desember 1965 dan sebagainya. Pelaksanaan ditunjukkan Mayor Iken FCI Santoso. Dalam hal ini, para pemuda juga dilatih untuk serta dalam operasinya. Sarwedi tidak serta-merta membabi buta mengupas para anggota PKI, namun ia melakukan dengan menyadarkan masyarakat. Misalnya saat di Boyolali, ia mengadakan rapat tunggu yang mana rapat itu berguna untuk mengumpulkan kekuatan. Beliau punya caranya sendiri dalam menyadarkan banyak orang. Saat atas podium, beliau bertanya, siapa yang bersedia lehernya dipotong dan dibayar Rp1.000. Tadinya Sarwo masa pun terdiam. 10.000 masa masih diam. 100.000, 1 juta, 10 juta. Lanjut Sarwo pada masa yang juga masih terdiam. Jika dibayar 10 juta saja kalian tidak mau potong lehernya, maka jangan berikan leher kalian dengan secara gratis kepada PKI. Kalian lawan PKI jika kalian takut. April ada di belakang. Kalian jika kalian merasa tidak mampu, April bersedia melatih, kata Sarwo yang disorak oleh masa saat itu. Sejak rapat waktu itu, para pemuda Boyolali dilatih oleh RPKAD untuk melawan dan menuntaskan PKI dengan rasa kecintaan terhadap NKRI. Langkah pengupasan G30 PKI terus melanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan, di antara adalah Operasi Trisula di Blitar Selatan serta Operasi Kis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau operasi menumpaskan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI Denaidin yang dituduh sebagai dalam pemberontakan juga tertangkap di operasi tersebut. Sementara sebagai tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahameru dan beberapa lainnya dijatuhi hukum mati. Sekian rekonstruksi sejarah pemberontakan G30 PKI, sejarah kelam, tidak harus dilupakan, namun diambil nilai-nilai yang bisa diterapkan di masa sekarang supaya hal sepura tidak lagi akan terjadi. Ingat juga pesan Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.